Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aminullah, salah satu guru di UPT SMP Satap 5 Bontoramba, tepatnya di Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Setiap anak adalah unik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka dengan berbagai macam kemampuan dan bakat yang berbeda-beda. Oleh karenanya, sebagai seorang guru, kita sepatutnya mengakomodasi dan memfasilitasi berbagai macam kemampuan mereka dengan strategi dan pendekatan yang tepat. Ada strategi atau pendekatan yang dapat digunakan oleh guru untuk menjawab keberagaman atau kebutuhan dan gaya belajar murid, yakni pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan strategi dan pendekatan yang tepat, serta didukung dengan pemanfaatan teknologi, bukan tidak mungkin pendidikan di Indonesia akan semakin berkembang. SMP Satap 5 Bontoramba itu terletak di daerah pegunungan yang membuat sekolah ini cukup sulit dalam mengakses internet dan jarak yang cukup jauh dari perkotaan. Hal inilah yang membuat pemanfaatan teknologi di sekolah ini belum dapat berjalan dengan maksimal. Di kesempatan sebelumnya, SMP Satap 5 Bontoramba melaksanakan evaluasi dengan memanfaatkan platform Google Form. Namun, pada praktek baik kali ini, saya memanfaatkan aset yang ada di sekolah dengan membuat server ujian berbasis CBT. Namun, siswa tidak lagi menggunakan signal provider dari seluler, namun hanya terhubung ke jaringan lokal, sehingga siswa tidak lagi membeli pulsa untuk melaksanakan ujian. Hal ini saya terapkan dengan prinsip keberpihakan pada murid. Untuk melayani segala proses pembelajaran, saya memanfaatkan aset yang ada di sekolah, yakni satu buah unit komputer yang selama ini tidak pernah digunakan. Komputer ini saya jadikan sebagai server CBT untuk melaksanakan segala proses asesmen di sekolah, baik itu asesmen diagnostik, formatif, hingga asesmen sumatif. Setelah proses instalasi server selesai, tiba saatnya murid melaksanakan asesmen diagnostik, baik itu diagnostik kognitif maupun non-kognitif. Hal ini dimaksudkan untuk memetakan kemampuan siswa, baik itu yang paham utuh, paham sebagian, dan belum paham. Ini juga bertujuan untuk mengetahui minat dan gaya belajar siswa. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan memberi salam dan berdoa. Ingat apa itu galau? Katakan. Selfina, ayo. Galau adalah energi panas dan mengalir dari ini. Gambar apa ini? Yes. Peserta didik dapat menjelaskan macam-macam perpindahan galau. Ada kelompok yang kinestetik dan kelompok visual, lengkap dengan auditoran di sini. Di sebelah sini. Boleh yang bentuk persegi, boleh bentuknya mana boleh. Persegi kelompok visual. Bisa sekalian bapak bagikan juga bahan bacaan. Masing-masing kelompok. Pada tahap ini, mereka bersama-sama menganalisis LKPD yang disiapkan dan bersiap melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk yang ada pada lembar kerja. Untuk kelompok kinestetik, mereka melaksanakan kegiatan praktikum tentang perpindahan kalor. Sedang untuk kelompok visual, mereka disajikan tayangan video tentang perpindahan kalor. Biasanya yang bertulis hati-hati baca kantor namanya
Dekatkan diri ke sendok dengan mengayunkan salah satu sisi diri. Nah, lepas. Pelan-pelan lepas. Ya, oke. Terus apa? Nah, lepaskan sekali. Ganti dirinya. Kalau misalnya kita lepas. Ya, letakkan di situ. Terus setelah 1 menit, amati apa yang terjadi. Yuk. Sudah ya? Ayo, sekarang kelompok visual analisis lembar kerja. Lembar kerjanya ini dijawab beberapa soal yang sudah tertera di dalam. Lihat gambarnya ini masuk apa? Nanti dihubungkan garisnya seperti ini. Ayo, saling bantu-membantu, bekerja sama di dalam kelompok. Pada tahap ini, mereka bersama-sama mengerjakan beberapa soal yang sudah tertera di dalam LKPD, baik itu kelompok kinestetik maupun kelompok visual. Ayo, analisis ya. Sampai nomor terakhir. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, oke. Oke. Kemudian ke komputer bertanya. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa membutuhkan zat, perantara atau medium. Ini tadi kelompok yang praktik, yang masak-masak di dalam sana. Apa yang mereka kerja? Kalian apa? Boleh kan? Ya? Ayo. Kami dari kelompok visual ingin bertanya kepada kelompok praktik. Ya, praktik. Dengan pertanyaan, kenapa Ya, maka dari itu patutlah kita sebagai ciptaan Allah mensyukur apa yang sudah diberikan. Mau itu panas, mau itu hujan, bersyukur. Setelah melaksanakan refleksi pembelajaran, guru memandu siswa untuk melaksanakan asesmen sumatif lingkup materi yang terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. pembelajaran ini sangat menyenangkan. Kami disajikan berbagai media dan praktikum. Kami melakukan ujian menggunakan handphone, serta di kelas kami lebih aktif dalam proses pembelajaran. Menurut saya, proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Amin pada hari ini di kelas 7 pada mata pelajaran IPA sangat bisa menjadi role model bagi guru-guru di sekolah pada pembelajaran berdiferensiasi, khususnya pada kurikulum Merdeka yang diterapkan di sekolah. Pembelajaran ini sangat menyenangkan karena anak-anak belajar sesuai dengan minatnya. Apalagi pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan teknologi. Pada prinsipnya, saya sangat mengapresiasi mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Amin, di mana pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Amin di sini itu pembelajaran berdiferensiasi dan mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Spesialnya di sini dalam berdiferensiasi yang dilakukan oleh Pak Amin adalah Pak Amin melakukan dan memfasilitasi kebutuhan atau kemampuan dari anak-anak didik kita dengan menggunakan aset-aset kami yang ada di sini. Kemudian ada satu hal lagi yang saya lihat yang merupakan sangat inovatif dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Amin, yaitu ketika selesai pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau kegiatan praktikum yang dilakukan, Pak Amin tidak lupa melakukan asesmen, di mana asesmen tersebut menggunakan CBT dan sangat membantu untuk kami yang ada di perkampungan ini yang sinyalnya yang sangat susah. Dan mudah-mudahan harapan saya ke depan ini tetap berlanjut untuk pembelajaran selanjutnya yang akan berdampak pada anak-anak kami, pada murid-murid kami, dan tentunya pada sekolah kami, agar tetap maju, terus belajar sepanjang hayat. Mari bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.